Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agus Saputra, NPI 1151818031. Oke, jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah Media and Cultural Studies. Di sini saya akan mempresentasikan teori semiotika. Apa itu semiotika? Oke. Jadi semiotika merupakan ilmu tanda. Ya, semiotika sendiri merupakan ilmu ketandaan tentang makna keputusan, termasuk dalam studi tentang tanda-tanda, indikasi, petunjuk, makna, dan juga komunikasi. Semiotika sendiri itu berasal dari semiotika atau semiologi itu berasal dari kata bahasa dari Yunani. Semion yang memiliki arti tanda dan juga logi yang memiliki arti ilmu, yaitu ilmu tanda. Seperti itu. Lalu, apa sih perbedaan semiotika atau semiologi? Sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama, pada dasarnya memang sama. Hanya saja bahasanya saja yang berbeda. Mengapa berbeda? Jadi memang istilah semiotika ini lebih sering digunakan untuk orang-orang yang di bagian Amerika, untuk orang-orang bagian Amerika di negara Amerika. Lebih sering digunakan oleh orang bagian Amerika. Dan ada pun tokohnya yaitu Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce. Sedangkan semiologi ini lebih sering digunakan oleh orang-orang negara bagian Eropa. Ada juga tokohnya, yaitu Ferdinand de Saussure. Namun secara umum memang semiotika dan semiologi ini memiliki arti yang sama. Pada dasarnya memang sama. Ilmu yang mempelajari tentang arti sebuah tanda atau kaidah-kaidah tanda di tengah masyarakat. Tanda tak bisa lepas dari bahasa, dan bahasa bersifat arbitrer. Ya, memang tanda tak bisa lepas dari bahasa. Karena dari bahasa itu, tanda sangat mudah sekali untuk dimaknai. Bahasa mempunyai sifat yang arbitrer, yang artinya mana suka. Bahasa bisa muncul acak tanpa alasan yang tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Contohnya seperti kacang lupa kulit. Ya, mungkin bisa diartikan bahwa orang mengartikan bahwa kacang lupa kulit itu adalah makanan ringan kacang yang tanpa kulit. Ya memang ada kacang yang tanpa kulit juga memang ada. Namun sebenarnya kacang lupa kulit itu merujuk pada seseorang yang lupa akan asal-usul sebelumnya. Yang lupa akan asal-usul sebelumnya sebelum dia menjadi sekarang. Itu merupakan bisa diartikan sebagai kacang lupa kulit. Maka dari itu bahasa adalah institusi sosial dan harus dipahami sesuai dengan konteks sosialnya. Karena kita tahu bahasa memiliki kekuatan sosial dan waktu. Bahasa itu sangat fleksibel dan tidak pasti. Bahasa akan mengikuti sesuai dengan zaman dan akan terus berubah-ubah. Memang bahasa seperti itu. Dari itu para ahli bahasa dulu berusaha untuk merekonstruksi bahasa-bahasa yang telah mati dengan mengandung dasar kemiripan bahasa yang hidup saat ini. Jadi bahasa dulu disandingkan dengan bahasa sekarang sesuai dengan alur zaman yang ada. Seperti itu. Lalu apa sih hubungan semiotika dan ilmu komunikasi? Ketika manusia saling berkomunikasi itu termasuk
terjalin hubungan antara komunikator dan komunikan itu termasuk semiotika. Contohnya seperti ketika seorang komunikator memberikan informasi dan telah menjelaskan informasi tersebut, mungkin seorang komunikator akan bertanya kepada seorang komunikan, apakah sudah paham? Lalu seorang komunikan bisa saja menggunakan bahasa ya atau tidak, ataupun bisa juga dengan menggunakan bahasa tubuh seperti menganggukkan kepala, ya, ataupun juga bisa menggelengkan kepala. Itu juga merupakan bahasa, merupakan semiotika, merupakan bahasa tubuh. Memang kita tahu kita hidup di dalam dunia tanda dan membongkar realitas tanda tentang realitas tanda sehingga terungkap apa yang ada di balik arti tanda tersebut. Karena memang tanda tersebar di mana-mana. Bisa juga mungkin ada lain bahasa tubuh dengan cara mengacungkan jempol ataupun melambaikan tangan. Itu juga merupakan semiotika. Jadi ada hubungannya antara semiotika dan komunikasi. Jadi memang komunikasi itu lebih mudah untuk dimaknai, untuk memaknai sebuah tanda. Komunikasi itu memang sangat kental dengan mengungkapkan sebuah arti tanda. Seperti itu. Ya, manusia adalah homo semioticus. Manusia adalah homo semioticus. Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat lepas dari sebuah tanda. Manusia akan berpikir dan berkomunikasi lewat sarana tanda. Tanpa sebuah tanda mungkin manusia tidak akan pernah ada. Seperti yang tadi saya jelaskan, dengan menganggukkan kepala pun, menggelengkan kepala pun, mengacungkan jempol, ataupun melambaikan tangan itu juga merupakan sebuah tanda. Kita memang hidup di sebuah tanda, banyak-banyak sekali tanda. Contoh buktinya dari perilaku saja. Laki-laki, ada seorang laki-laki dan perempuan, mungkin seorang laki-laki akan menunjukkan perilaku terbaiknya dan memberi perhatian untuk si wanita yang ia cintai. Mungkin bisa saja dengan memberikan sebuah barang, ataupun dengan cara berperilaku dengan menyayanginya, mengantarkan wanita kemanapun ia mau. Itu merupakan juga sebuah tanda bahwa seorang laki-laki tersebut memang sangat mencintai dan menyayangi wanita tersebut. Ataupun dengan cara berpakaian, dengan berpakaian rapi, sudah jelas bahwa menandakan orang tersebut akan mengunjungi suatu acara atau tempat yang begitu formal. Dengan mungkin menggunakan kemeja, dasi, jas, celana panjang, itu juga merupakan tanda bahwa memang orang tersebut akan mengunjungi suatu acara atau tempat yang sangat formal. Menandakan bahwa orang tersebut penting, orang penting. Itu juga sangat menandakan dari cara berpakaian. Begitupun sebaliknya. Ketika orang menggunakan kaos, celana pendek, itu juga menandakan bahwa orang itu sedang santai. Mungkin dia sedang ingin nongkrong, hanya sekedar nongkrong atau mungkin mencari makan, itu juga merupakan tanda bahwa memang dia sedang santai. Seperti itu. Adapun juga kehidupan di sehari-hari yang kita sering jumpai sih. Kalau seperti yang kita tahu, kalau orang yang menikah pasti ada tuh sebuah bunga janur kuning. Itu juga merupakan simbol atau tanda menunjukkan bahwa di daerah tersebut sedang ada acara pernikahan. Biasanya itu terletak pada pinggir jalan. Itu untuk menandakan
acara tersebut di daerah tersebut memang memiliki sedang ada acara pernikahan. Atau mungkin di bagian dekat-dekat rumah saya itu juga banyak sekali tanda, contohnya kayak ketika ada orang sedang berduka, mungkin itu juga merupakan sebuah tanda. Berduka itu dengan ditandakan bendera warna putih dan juga bersimbol palang merah Indonesia. Jadi itu menandakan bahwa tempat tersebut, rumah tersebut sedang berduka. Rumah tersebut sedang ada kematian. Itu juga merupakan sebuah tanda. Banyak sekali sebenarnya tanda-tanda yang sering kita jumpai. Contohnya juga ada dari rambu-rambu lalu lintas. Dengan simbol putar balik yang dicoret, itu menandakan bahwa dilarang putar balik di tempat tersebut. Ataupun juga ada lambang warna merah dengan lambang strip gitu, lambang minus, itu juga menandakan bahwa kita dilarang untuk melewati jalanan tersebut. Seperti itu. Sebenarnya banyak sekali tanda-tanda yang sering kita jumpai sehari-hari tanpa kita sadari. Oke, lanjut ya. Pandangan Bapak Semiotika. Pandangan Bapak Semiotika Ferdinand de Saussure. Jadi terdapat dua unsur tanda, terdapat dua unsur semiotika, yaitu yang pertama ada signified dan juga signifier. Signified sendiri merupakan yang ditandai, dan signifier yaitu yang menandai atau yang mengartikan. Contohnya seperti saya tadi memberi contoh kacang lupa kulit. Itu merupakan signified. Lalu signifiernya yaitu yang mengartikan bagaimana cara kita mengartikan kacang lupa kulit tersebut. Itu merupakan bagi kita yang menandai atau yang mengartikan apakah sesuai dengan arti dari kacang lupa kulit itu asal usul seseorang yang lupa akan usul sebelumnya ataupun hal yang lain, bisa saja. Tergantung dari cara kita mengartikannya. Oke, terima kasih. Jadi pada intinya semiotika adalah mengungkapkan tentang tanda-tanda mengungkapkan tentang arti sebuah tanda, dan kita sebagai manusia adalah homo semioticus yang mengungkapkan sebuah tanda yang ada pada kehidupan sehari-hari kita. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.